the future, start invest, it's time. Halo teman investasi, berjumpa kembali dengan Om Vin di sini. Podcast ini terbuka buat yang mau berbagi tentang pengalaman investasi di pasar modal Indonesia. Ngobrol-ngobrol tentang investasi di pasar modal Indonesia, ada hal yang menarik yang Om Vin akan bahas. Kalian tahu nggak bahwa dari total populasi Indonesia yang begitu besar, baru 1% investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Singapura, di negara Singapura sudah 30% dari total populasi itu sudah berinvestasi di pasar modal. Kita bandingkan lagi dengan Malaysia, sudah sekitar 12,7% dari total populasi. Di Korea Selatan, 8% dari total populasi. Jadi di Indonesia, begitu sangat kecil persentase dari partisipan yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, yang lebih menarik lagi, dari 1% investor di Indonesia itu dikuasai oleh milenial, cukup besar, 44,6%. Mengapa bisa begitu ya? Untuk menjawab pertanyaan, mengapa investor generasi milenial tertarik investasi di pasar modal Indonesia, Om Vin akan menjawabnya dari hasil wawancara Om Vin dengan investor-investor milenial. Setelah Om Vin melakukan wawancara, diskusi dengan mereka, menanyakan mengapa mereka tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Mereka menjawab rata-rata, mereka berinvestasi untuk mempersiapkan keuangan mereka di masa yang akan datang. Yang kedua adalah, mereka juga ingin bahwa mimpi-mimpi mereka, cita-cita mereka, terutama cita-cita yang memerlukan modal yang sangat besar, dari mulai bagaimana mereka punya keinginan untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, untuk membeli perlengkapan gadget-gadget yang mahal bagi mereka, dan juga mempersiapkan untuk pernikahan, membahagiakan orang tua, membiayai bisnis-bisnis yang mereka akan siapkan dan akan kembangkan. Mereka lakukan investasi sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Manfaat berikutnya lagi bagi mereka adalah mereka melakukan investasi untuk jaga-jaga terhadap pengeluaran besar mereka yang mereka bisa hadapi di masa yang akan datang. Menjadi motif mereka melakukan investasi. Dan yang terakhir adalah untuk financial freedom. Bagaimana mereka merasa nyaman di masa yang akan datang untuk melakukan apapun. Entah itu untuk membiayai party-party mereka, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan mereka sebagai generasi milenial. Nah, manfaat berikutnya, bahwa investasi ternyata punya kontribusi yang sangat bagus bagi pembangunan negara Indonesia itu sendiri. Kita lihat semakin banyak generasi muda melakukan investasi di pasar modal, maka akan berimpact pada peningkatan GDP ataupun gross domestic product kita. Mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka menanamkan uang mereka di perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten yang turut membangun bagi negeri ini. Kalau keterlibatan investor generasi milenial di negeri ini semakin besar dan semakin tumbuh, maka ini akan sangat bagus lagi bagi negeri ini dipandang dari kacamata negara-negara lain. Karena mereka akan melihat bahwa basis investor lokal Indonesia semakin besar. Dan ini akan sangat memudahkan tentu saja bagi negeri ini, emiten-emiten Indonesia, untuk mencari pendanaan dari investor-investor asing. Karena apa? Karena mereka melihat basis investor lokal kita sangat kuat dan sangat besar. Teman-teman tadi sudah mengetahui betapa besar manfaat investasi di pasar modal bagi teman-teman sendiri dan juga manfaatnya bagi negara. Maka dari itu, kenapa harus ditunggu lagi? Sekarang saatnya untuk melakukan investasi. Dengan suatu ilustrasi, teman-teman melakukan investasi 30 tahun ke depan dengan uang 500.000 dengan tingkat pengembalian ataupun keuntungan 5%, maka 30 tahun yang akan datang teman-teman bisa memperoleh 33 juta. Kalau teman-teman terlambat, katakanlah 10 tahun, maka benefit yang diperoleh ataupun uang teman-teman hanya sekitar 10,7 juta. Jadi selisihnya begitu sangat besar kalau teman-teman terlambat. Jadi itulah pentingnya mengapa harus sejak dini kita melakukan investasi, karena dengan melakukan investasi secara dini, benefit ataupun uang kita juga akan semakin besar.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum mulai berinvestasi, ikuti terus podcast Om Vin berikutnya karena kita akan membahas investasi yang sehat, yang baik, yang benar, dan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan maupun komentar dari teman-teman, silahkan jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan atau komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Salam investasi. Secure the future. Start invest. It's time.